Sejarah Sunan Ampel. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang. Sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah di Palembang. Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan. Raden Rahmat berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik pada Islam, kemudian diikrarkan menjadi Islam tanpa sepengetahuan rakyatnya yang masih terikat kepercayaan lama. Setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Dalam perjalanan menuju Ampel dikisahkan, Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo, dan Kembang Kuning yang berupa hutan. Di tempat itu, Raden Rahmat bertemu dengan Ki Wiryo Saroyo atau dikenal dengan Ki Bangkuning. Sewaktu tinggal di kediaman Ki Bangkuning, Raden Rahmat menikah dengan putri Ki Bangkuning. Dari pernikahan itu lahir 2 orang putri, yaitu Mas Murtosyah dan Mas Murtosimah. Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya. Bawahan Majapahit bernama Arya Lembusura yang beragama Islam. Arya Lembusura menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta, dengan gelar Sunan Ampel Denta, dengan nama Pangeran Katib. Bahkan dikisahkan Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja, Bupati Tuban, sekaligus cucu perempuan Arya Lembusura, karena terhitung cucu menantu Arya Lembusura. Maka, pada saat Arya Lembusura mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya. Dalam sejarah Rijen Surabaja, tercatat bahwa Raden Rahmat adalah Bupati pertama Surabaya. Usaha dakwah yang dilakukan Raden Rahmat adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Di dalam Babat Tanah Jawi, digambarkan bahwa selain mengajarkan Al-Quran, Raden Rahmat juga mengajari mereka kitab-kitab tentang ilmu syariat, tarekat dan ilmu hakikat, baik lafal maupun makna. Di dalam Babat Demak terdapat gambaran bagaimana Sunan Ampel memberikan ajaran bersifat esoterik kepada Raden Paku Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu kalbu. Usaha dakwah Islam Sunan Ampel yang persuasif, tidak praktis, bisa diterima oleh masyarakat. Babat Tanah Jawi menuturkan bagaimana penguasa Madura bernama Lembu Peteng mengusir 2 utusan Sunan Ampel, yaitu Khalifah Usen dan Syaikh Ishak. Tak cukup itu, Lembu Peteng dikisahkan datang ke Ampel Denta, bersembunyi di tempat wudhu. Saat melihat Sunan Ampel, ia berusaha menikamkan sebilah keris, namun gagal, dan Lembu Petang dikisahkan mau memeluk Islam. Dalam menjalankan ajaran agama Islam berupa sholat, Sunan Ampel mendapat tantangan, karena sholat dengan gerakan ritualnya dianggap aneh. Bahkan, Sunan Ampel juga dicela ketika lebih memilih makan daging kambing yang berbau apak daripada babi dan katak. Sunan Ampel tetap sabar dan tidak marah.